Karena hanya dengan istiqomah itu saja kita mampu membuktikan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan pada maghrib ini kita akan tetap melanjutkan kajian-kajian Islam baik yang disampaikan oleh para asatiz dengan materi yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bab akidah, kemudian ibadah, tafsir, kemudian membahas fikih ataupun ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan sinjan terkamu kang urang sadayana sangkan urang di yaumil akhir saling bersaksi bahwa kita pernah duduk bersama di Masjid Jami' Al-Mu'min ini dalam rangka thalabul ilmi. Sarehatnya sadayananya Bapak-bapak ditaruh dong. Nama Bapak-bapak suara nage tarik itu Pak RW biasa ya. Berarti sehat. Alhamdulillah, tak ada sesuatu berarti ya. Mudah-mudahan sing ngeras sehat. Amin. Barokah yuswana. Amin. Dugi ka urang sadayana mampu menggapai cita-cita kita semua, mati dalam keadaan husnul. Amin. Apa yang akan saya bahas malam ini tentu memang apa ya? Tadi juga rada mendadak dikasih tahunya kalau membahas fikih nanti saja di sesi saya saja, karena ini kebetulan sesinya ustaz yang lain, maka saya akan memaparkan materi sesuai dengan kondisi ya. Kalau tadi di sebelah kanan berbincang-bincang bapak-bapak teh Yusuf sabaraha gitu kan di kararaeulnya. Ya anda teh. Ini sedang dalaman. Tapi jangan ngegebek rugi moal gitu. Ngegebek kami teh rugi moal di dalaman gitu. Jadi bapak teh pamitos di dalaman teh eta teh bonus spesial di Allah teh. Dengan bertambahnya umur melebihi umur Nabi 63, Bapak sudah menjangkau lebih dari umur Nabi, itu teh bonus. Artinya Allah masih memberikan kesempatan yang cukup panjang untuk kita beramal soleh. Jadi kan sidarugina lamun diberi umur panjang ku Allah, tapi justru semakin panjang pula dosa-dosa yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaitan dengan obrolan tadi, oh ya saya punya ide mungkin yang harus dibahas tentang Umur. apa yang mesti kita maksimalkan di usia kita yang sudah senja ini. Iya. Iya, jadi apa yang mesti kita maksimalkan di usia kita yang sudah senja? Berarti kereta senja, kereta itu berangkatnya maghrib, berarti umur kita tetos Maghrib. tapi tertega nyebat, kata abah nyebatnya. Iya. Berarti usia kita itu sudah senja, termasuk simpuring. Karena definisi tua itu menurut Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya, seseorang yang sudah mencapai umur 40 tahun, maka dia itu sudah disebut tua dan dia sudah berada di fase akhir kehidupan. Jadi lamun aya 40 teh sok orang Mas Abdul 40 lebih misalkan 50 nya. Eta teh urang teh tistan 40 teh saur Imam Qurtubi rahimahullah. Eta teh fase di mana kita sudah masuk fase umur tua. Artinya kita sudah masuk ke fase sisa kehidupan. Karena ibu sabaraha terus. Ibu ada yang 50 di sini. Da ayahnya. Da katanya wajah-wajah 17 tahunan ibu teh.
bisa dipastiin kalian. Bapak-bapak, ayat 50. Nah, tamu nyengir kuda berarti 50-an. Mas Warto ayat 50, bentas. Aduh mas, berarti ke 10 berarti. Di antara apa paling? Kolot. Kolot. Ayat Mas Warto itu. Masya Allah. Jadi memang ayat tuh paling muda tuh. Pengantin baru. Hakiki sebenarnya ayatnya Yosua. Sudah 40 belum? Belum. Tapi bukan berarti tidak bersiap-siap ya menjelang kematian. Ada umur dan kematian tidak mengenal umur. Karena ada di dalam Al-Quran itu diberikan informasi oleh Allah yang diwafatkan ketika waktu muda belia. Jadi naon itu bahasanya Al-Ahqaf 15 katanya. Jadi pendapat Imam Al-Qurtubi tadi yang mengatakan bahwa usia tua itu dimulai dari 40 tahun, itulah sudah masuk dalam fase akhir kehidupan. Bukan serta-merta beliau mengungkapkan statement tanpa dasar. Karena di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 di Quran Ibu, alhamdulillah Ustaz dino HP nyenak HP ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Nah, ini yang dari yang pertama. Jadi Allah mengingatkan kepada kita ada sebuah kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena ibunya sudah mengandung dalam keadaan susah payah. Punya mengandungnya susah payah. Pak, kita kan tidak merasakan ya. Dan kita mah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Namun kita tidak merasakan bagaimana beratnya seorang ibu itu mengandung. Dan kita ini yang sudah umur 68 tahun termasuk ayah, kita teh budakna, kolotna, ya. Ayah teh kan kami orang tua ayah tetap budaknya. Jadi rumus orang tua itu ternyata meskipun usia kita sudah 60 lebih, ditakdirkan orang tua kita masih hidup, orang teh tetap budak. Lalu gitu. Harus tuh. Jadi tong nyeri hati, lamun orang teh digenggeureukeun dengan bahasa sederhananya seperti menegur kita waktu kecil, dan memang kita tetap adalah anak bagi kedua orang tua kita dan dianggap anak. Meskipun bapaknya akhirnya usianya tos 68 misalnya, masih ada orang tuanya ayah. Terus saya dua anak yatim mana panitia jaket catat berarti yatim piatu itu sudah ada dia. Jadi ada yang ditakdirkan ketika usia sudah 60 lebih orang tuanya masih ada, berbahagia Bu. Berarti kesempatan untuk berbakti kepada orang tua itu masih terbuka lebar. Namun orang dalam kondisi mengurus orang tua yang sudah pikun, yang sudah segala pokok, dugi ketua oke pokok, namanya ge diruapan, ditaruh ke anak anu saja, mama terus tahun terancam. Kan hari anak anu seperti mah mau langsung suugan ke saudara nanti, seri pasti naros. Ya, padahal baru saja sudah disuapin, kan kalau pikun mah begitu ya, Bu ya. Jadi ada kesempatan besar ya, untuk kita yang masih ditakdirkan ada orang tuanya untuk berbakti kepada orang tua. Saya teruskan dulu ayatnya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kemudian ibu kita itu mengandung dan menyusui 30 syahran, 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, hingga si anak itu tumbuh dewasa dan mencapai umur 40 sana. Nah ini 40 tahun. Qala, anak tersebut berdoa, Rabbi auzi'ni
an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat apa doa itu? Insya Allah tak apa? Insya Allah apa? Apanya? Jadi ternyata fase-fase usia 40 itu warningnya langsung dari Allah. Maka para ulama terdahulu tidak semata-mata mengeluarkan pendapat kalau tidak berdasar. Termasuk tadi yang saya kemukakan pada mukadimah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa fase di mana seseorang dikatakan tua dan sudah masuk pada fase akhir kehidupan setara di 40 tahun. Nah, di antara banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan fase demi fase dari mulai perkembangan seorang ibu mengandung, ya, bahkan jauh dari sebelum terjadinya janin itu, kita semua diciptakan kata Allah min turabin, dari tanah. Artinya bukan dari tanah langsung dibentuk-bentuk itu di gol sanes. Jadi maknanya kita itu bersumber dari saripati makanan yang tumbuh dari tanah. So, orang menguang sangu dari sangu teh asalna ti padi, ya. Kemudian setelah menguning, padi itu dijemur, diproses sampai dengan digiling, dipisahkan antara kulitnya dan dagingnya, yaitu beras. Itu satu contoh makanan, belum lagi jenis makanan yang lain yang kita konsumsi. Semuanya berasal dari tanah. Nah, dikonsumsi ke tubuh orang dengan melalui berbagai proses yang semua telah diatur oleh Allah. Ibu nuang kangkung, nuang bayam, nuang wortel, bapak nuang daging ayam, daging kambing, ya segala lebat. Kata diproses ke tubuh orang. Nah, orang kadang karena nafak orang, ya. Dari hasil proses yang sedemikian rumit, yang semua itu dalam genggaman Allah, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi daging. Ya. Untuk laki-laki, ya, maka sebelum membuahi pasangannya, istrinya, ya, Allah takdirkan dengan saripati makanan yang dikonsumsi itu akan berubah menjadi sperma. Jadi itu teh sudah melalui proses yang rumit di dalam tubuh kita. Makan dari tuang ke tuangnya, kadang kala sampai ke bismillah saja lupa, ya. Tapi kan Rasulullah selalu memberikan solusi. Kalau kita makan ternyata lupa baca bismillah, dan ingat ketika di tengah-tengah, ya jangan lupa tetap membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jangan sampai kata Nabi kita itu makan didampingi oleh setan, ya. Itu hadis bukan dongeng, ya. Jadi setan itu ayam mulintu, ayam pegang, ditaros pun mulintu, teh kunaon sana pegang, antara kebagian tua, iya cenah bismillah wae, gitu. Iya, ditaros nah terus eta cenah didinya menilintuk itu, ya udah rekuman itu cenah benuman nanti tiap tuangnya tara ibu bismillah. Jadi itu perkara gaib yang wajib kita imani, ya. Itu dari situ dulu. Jadi dari proses makanan yang sedemikian rumit yang masuk di dalam tubuh ini, Allah semua yang mengatur. Ada yang menjadi darah, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi daging. Dan sisanya, ya, oleh tubuh itu untuk laki-laki maka akan menjadi saripati makanan yang disebut dengan sperma. Dan untuk perempuan akan menjadi sel telur. Terjadilah pembuahan, ya, ketika seseorang itu sudah menikah begitu dan ditakdirkan oleh Allah, maka dari hasil berhubungan suami istri itu ada yang ditakdirkan menjadi anak, ada juga yang ditangguhkan. Jadi lamun ta'acan gak umuran kali ini sing sabar. Meskipun prosesnya ilmiah bisa dicerna oleh dunia kedokteran, tapi urusan menakdirkan jadi atau tidaknya seorang anak di dalam rahim seorang perempuan itu hak mutlak, hak prerogatif Allah.
sabar, sabar dan terus berdoa kepada Allah. Karena Allah saja yang mengaruniakan kehadiran seorang anak itu kepada kita. Ikhtiar Ustaz boleh. Lesonas, nuang tempe dan lain sebagainya silahkan saja. Tapi jangan menafikan bahwa jadi dan tidaknya seorang janin di dalam rahim itu adalah takdir Allah. Gitu. Nah, jadi usia 40 itu sesungguhnya lamun di lampu lalu lintas itu sudah kuning, Mas. Bro, tundukan. Ya. Jadi kita ini sudah kuning. Yang sudah 40 ke atas ini sudah kuning, warning. Memang dah urusan mati mah bukan karena sudah tua ataupun muda. Ya. Kalau memang sudah ajalnya datang, sudah takdirnya sampai, rek ngora, rek kolot, rek sehat, rek sakit, tetap saja meninggal. Ya. Tanpa harus ada penyebab sekalipun. Oh, itu ternyata terdalam mengandungkan kita mewasilah umur. Hakikatnya jatah umurnya sudah habis. Sok ameng ke rumah sakit ibu serta banyak yang sudah pakai selon yang divonis mungkin hanya beberapa minggu saja umurnya. Tapi ternyata sampai hari ini Allah berikan kehidupan. Nah itu urusan umur. Jadi bukan masalah muda dan tua. Namun Allah memberikan gambaran kepada kita di dalam ayat ini. 40 tahun kalau berarti hakikatnya semakin mendekati waktu kematian kita. Begitu. Apalagi yang sudah 50 lebih, apalagi yang sudah 60 lebih, aduh, ya, itu pembahasannya jadi orang begini ya, apa memang harus saya sampaikan dan saya pun salam gitu. Dan belum tentu urusan meninggal bisa jadi ayah nanti payu nanti dipakai, atau sebaliknya nanti dipakai, nanti ya, Allah mana bisa. Hanya satu yang membahagiakan kita ini, kita pernah duduk bareng-bareng di Masjid Al-Mumin ini. Tolakul ilmi, mudah-mudahan ini menjadi syahid, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bakal saling menguatkan satu dengan lainnya. Kan resepnya menurut surga terame gitu. Ulah yang menurut surga sesorangan. Buku lutukan di surga itu ada terame bu, rekam ya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika usia kita sudah tidak lagi muda, banyak catatan-catatan. Ini diantara salah satu ayat Quran yang saya sampaikan. Ya, masih banyak yang lainnya. Kemudian diperkuat oleh hadis-hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang pertama, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Arab Badui, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tanya hadis tadi, Pak. Jadi manusia yang paling baik itu adalah orang yang dianugerahkan umur yang panjang wa hasuna amaluhu. Lain seukur umur dan dipaparin panjang, tapi amal solehna oke panjang. Artinya konsisten, istiqomah. Tambah tua tambah soleh, tambah tua tambah bijak, tambah tua tadi tukang ngambek, akhirnya beki ngambek. Gede ngambek. Ada yang salah berarti kita ini. Itu naluri, tabiat. Itu tabiat. Bukan berarti tidak bisa dirubah. Ya. Tabiat itu bisa dirubah kalau ada keinginan dan kesungguhan dari diri kita sendiri. Siapa yang paling jujur menilai sifat kita? Kita dan pasangan di rumah, Pak. Ya, betul tidak? Betul Ibu tuh. Anu apal kartu Ibu tuh sana. Bapak, anu apal kartu Bapak sana. Nah, Ibu yang paling tahu kelebihan dan kekurangan dari sifat kita itu adalah pasangan di hidup. Maka kalau kita memiliki pasangan yang suka menasehati, mengingatkan, ulah ngambek. Eta teh hal yang jujur. Pak cenah ulah gede amat wae bagi kolot teh. Naon? Sampai gitu terus naon? Boleh jadi itu sesuatu yang keluar dari hati pasangan jujur. Kira
orang tetos kolot, ya, mualaman deui orang teh bakal balik ke Allah. Ya. Tapi kalau pasangannya itu menerima, insya Allah ya, tidak akan tersinggung. Jadi kalau kita diberikan masukan dari pasangan hidup kita, itu hal yang paling jujur. Karena ketika kita di luar, orang luar tidak tahu aslinya sifat kita itu bagaimana. Kadang-kala orang itu bersinetron kalau sudah keluar rumah ya. Maka jadilah diri kita sendiri, sifat kita sendiri, aslinya begitu di rumah. Anu goreng nama sok atuh, mudah-mudahan ketika di luar mah meminimalisir hal-hal sifat yang jelek itu, dan mudah-mudahan bisa berubah menjadi tabiat yang baik. Yang baik kan begitu. Nah, tabiat yang baik ini hanya mampu kita dapatkan pada lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Tergantung siapa yang kita temani, tergantung di mana tempat kita bergaul. Maka itu yang akan mewarnai akhlak kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, seseorang itu akan bergantung sekali pada temannya. Dengan siapa dia berteman? Lalu berteman dengan teman yang banyak nilai positif, mengingatkan, bersyukur, bisa jadi itu yang dihadirkan oleh Allah diantaranya untuk merubah tabiat-tabiat jelek kita. Jadi kalau orang sadar, oh iya ternyata saya masih punya kekurangan di sini, ya, ayo kita perbaiki. Ya. Dan itu hanya bisa dari diri kita sendiri. Kemudian diantaranya hadis yang kedua. Nah ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada orang yang sudah tua, namun masih bernafsu seperti anak muda dalam dua hal: tamak pada harta dan panjang angan-angan ingin hidup lama. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ini berarti warning dari Nabi. Dan kejadiannya memang ada orang yang dianugerahkan oleh Allah umur yang panjang, malah secara nafsu duniawi semakin besar. Pencapaian duniawi selalu ingin ia dapatkan, padahal umurnya sudah memasuki fase terakhir dalam kehidupan. Ulah nabi kaki nabi dalam bab harta masih kene apa istilahnya? Ngumpul. Ingin mengumpul, numpuk begitu. Kalau kita pikir-pikir, Pak, kalau kita sudah diberikan anugerah oleh Allah dengan bagian kita masing-masing, dan kita ingin menggapai sesuatu yang bukan sesungguhnya bagian daripada kita, ini hakikatnya nyetres diri seorang anak. Dan kita secara tidak sadar sudah diperbudak oleh dunia lain. Butuh dunia, dan semua juga butuh dunia. Ibadah butuh dunia, butuh pakaian, artinya perlu uang. Ibadah itu kan harus dengan pakaian yang bagus, yang bersih. Artinya bukan membatasi Allah itu seakan-akan kita tidak boleh mencari dunia. Cari dunia, tapi sadari bagian masing-masing. Kalaulah bukan bagian kita, jangan sampai kita itu menempuh berbagai macam jalan ya, untuk mendapatkan itu. Bari tekannya oke, capek doanya, habis waktu, ibadah tertinggalkan, Allah terlalaikan. Nah ini jangan sampai kita termasuk kategori orang yang seperti ini. Semakin tua umur, semakin bernafsu dalam hal materi ya, sing dijauhkan punya. Jadi dalam kondisi anak orang ternyata babul yamina tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan kalau mau orang tegedekeun hatena ya, alhamdulillah sakieu ge, alhamdulillah syukur ya nikmati Allah teh, walaupun gaji teh sakieu, yang kita patahkan justru tinggalnya itu budak batur terus buka mobil. Kita itu kadang sebagian orang tua suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ini tuh pelanggaran, tidak boleh ya. Kalau membandingkan dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan, ibadah boleh. Atau gerakan masjid, tinggal aku itu putra si ibu itu mama memayong, kedua putra teh rajin pergi ke masjid dengan cara seperti itu, tidak menghinakannya. Tinggal itu budak itu rajin ke masjid. Hari apa yang jadi ahli neraka? Kira-kira bakal ke masjid mah budak-budak gitu kan? Mohon, apalagi umurnya sudah 17 tahun ke atas, artinya kita dalam
menyampaikan sesuatu itu harus sesuai dengan usianya. Walaupun kadang di hadapan orang tua itu tadinya walaupun umur tos 60-nya, tapi buat orang tua kita anak, tetap anak. Hanya kita sebagai orang tua itu dituntut untuk bijaksana dalam menyampaikan, dalam bertutur kata. Toh lama dibalikan ibu sama, lama diperlakukan gitu ke orang tua itu tidak enak, ya dengan kata-kata yang langsung memuja seperti itu, bukan memotivasi. Ini pelajaran bagi kita. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, ya, masih ada di dunia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Jadi Allah enggan berbicara kepada 3 golongan, 3 kriteria manusia ini. Tidak membersihkan mereka dan tidak juga akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka. Allah alim yang melihat 3 jenis orang itu, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa? Orang yang sudah tua tapi melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Umur matos bandot tua tapi melakukan perbuatan keji. Zina itu keji. Fahsya, keburukan yang sifatnya ada kaitan dengan manusia, ya. Ini mengerikan sekali. Umur sudah tua tapi melakukan zina. Tah Allah teh mah moal kesan di yaumil akhir teh melihat, memandang orang seperti ini. Dan Allah juga tidak akan memperlakukan dia seperti orang-orang yang beriman lainnya. Bakal dikucilkan kalau begitu bahasa bebaskan. Kemudian apa? Yang kedua, penguasa yang suka berbohong. Tadi para pemimpin tadi. Kaitan dengan RT hukum, orang kan pemimpin sadar lagi di rumah tangga orang. Jual barang ke pasukan. Iya, itu bagian dari pemimpin. Amanah. Kalau kita amanah dalam memimpin, skala kecil di rumah tangga kita sebagai kepala rumah tangga, kurang-kurangnya bohong, gede wadul, apalagi dengan pasangan saya namanya, dan ditutup-tutup di bakal terbongkar nanti juga dengan sendirinya. Sumput-sumput pun kamu bab rezeki, saya dulu bapak saya terus saya dulu diselipkan kan emang ayah di dompet Cina diri, bulan bab rezeki mah ya. Itu teh sodako yang paling utama itu kan ke keluarga, kan, ke anak, ke istri. Cing percaya kalau kita berikan itu, Allah akan melipat gandakan para suami lebaran lagi atau para nasib pesawat. Ya. Bulan jadi suami yang pedit, korek, keket bengkene, meredi hese, capnya kayak betul, kasiran, aca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang berbohong tadi kedua. Jadi mudah-mudahan kita ini sekarang kan sedang dalam kebaikan. Bukan dalam perbaikan, kita ini sedang dalam peran itu sebagai suami, pemimpin kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin. Minimal memimpin di rumah sebagai kepala rumah tangga. Wa kullu ra'in mas'ulun bi ra'iyatihi, dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi kalau jadi pemimpin harus suka berbohong. Tapi kalau berbohong untuk kebaikannya seperti apa dulu? Kalau yang akan menimbulkan kemadorotan bagi kita dan pasangan, terus kita berbohong, itu boleh-boleh saja. Maksudnya ini adalah hal-hal yang sifatnya maksiat, kebohongan itu. Ya. Pemimpin dalam skala lingkungan, ya, jujur saja. Pemimpin dalam skala kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, Pak Camat, kemudian tingkat kabupaten, bupati, Pak Wali Kota, tingkat provinsi, Pak Gubernur, sampai dengan Presiden. Kabayang tunggu pertanggungjawaban Presiden ke yaumil akhir. Waduh, sehingga nama jamaah memang terserah juga. Amin. Ya sorry. Yang paling lama dihisab itu adalah orang-orang kaya dan para pemimpin.
Kumahanya ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, berani mengeluarkan uang bermiliar-miliar. Sedangkan di dalam hadis kepemimpinan itu tidak boleh diminta. Kumaha kan? Tapi dia bingung, maka dari dulu saya tidak berminat untuk menjadi anggota dewan. Dan Allah menyalonkan ini. Wilujeng berjuang untuk sahabat-sahabat saya, mungkin saudara-saudara, mungkin ada anaknya di sini yang aktif, silakan saja. Hanya luruskan niat. Dalam kepemimpinan itu Allah menakdirkan perlu pakai ini menjadi. Percaya tak Bu? Mungkin Ustaz dari namanya zaman politik minimal ya pos politik. Kita mau obrolan manusia. Buktinya abi akhir rencana tidak seperti orang lain yang pernah menjadi anggota dewan mengeluarkan uang yang kalau wajar maka untuk dewan kopi bisa masalah. Ini sampai ke bermiliar-miliar, sampai ke berani membeli suara. Ini apa? Kan gitu. Akhirnya ganti bahasa ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, Allah tidak akan melihat di yaumil akhir bakal dikucilkan ke Allah teh bukan di luhur teh naon? Jalmi miskin anu somse. Tos miskin somse. Namun sok disombongkeun. Lamun jalmi beunghar sokong wajar. Secara gua gitu loh rumah gua kan 4 tuh. Virus regensi 3, yang di Kopor regensi 2, yang di Permata Hijau 10. Pantes sombong kan pantes nak meskipun ini tidak benar. Ijlama kismin somse. Terus tunjuk pantasnya ku manusia wae dibenci komo ku apa namanya itu. Hadis oke riwayat Imam Muslim. Jadi kita ini apa yang mau disombongkan? Rek beunghar, rek miskin. Sombong itu bukan sifat kita. Punya siapa? Allah. Iblis. Aba wastakbar. Begitu disuruh sujud ke Nabi Adam, alim. Nah, sudah sujud ke Adam, diciptakan di tangan. Saya diciptakan di sono ya. Lebih mulia. Aba wastakbar di Quran. Sombong dan angkuh. Tetaat ke Allah yang menyebabkan iblis tetap usir dari surga. Begitu. Kayaknya 3 golongan yang Allah tidak akan ngajak ngobrol lah gitu, dianggapkan. Bapak enak ke namun orang bertemu dengan teman ayah mengucilkan diajak ngobrol diantep ya orang. Emang enak dilaluran. Nah gitu paribasan apa gitu. Kita ku Allah teh orang teh dicuekkeun 3 golongan ini. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi apa yang mesti kita lakukan di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini? Tentu yang pertama adalah perbanyak ibadah. Jadi alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian tujuannya apa? Menguji siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Lain siapa yang paling kaya. Mun dibandingkan penting mana? Tapi jawabnya orang dua-duanya, licik jawab dua-duanya. Penting mana? Penting hadis, penting iman. So, tekanin dua-duanya, licik jawabannya. Iman. Penting hadis, penting iman. Jujur ya. Sing tadi kan iman. Tuh, iman cis. Ini harus dijawab dan ini pertanyaan ilmu. Penting mana? Iman acis. Jawab dengan kesungguhan. Iman acis. Kunaon sababna? Karena kurang jago iman bakal jago acis. Iya. Bukan itu. Yang menjadikan ketenangan dalam hati kita itu acis iman. Ya kan ini. Kita jawab ibu. Huwallazi anzal sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan rasa ketenangan fi qulubil mu'minin di
nu gaduh acis salah, nu gaduh iman, ketenangan. Kita buktikan, apakah orang yang banyak uangnya tenang hidupnya dijamin? Jujur aja, belum tentu. Bisa jadi ibu jeung bapak mah leuwih bobohan dibanding jalmi nu gaduh aset triliunan, percaya gak? Gelisah, pindah ke ruang bawah, pindah ke lantai tilu, anak tak bisa bobo. Jika nama anak di paling bogor di lantai 4, anak tak bisa bobo. Muter otak aja, tah nu kitu teh geus. Padahal acisna seueur, tuntun nama anjleng. Itu yang terjadi di Eropa. Orang-orang yang sudah dalam pencapaian, karirnya tinggi, uangnya sudah banyak, popularitasnya sudah dimiliki, akhirnya bunuh. Terakhir nanti gaduh mati. Dan itu fakta. Ya di Eropa sana, kalau orang sudah dalam pencapaian yang sudah semua punya, namun bingung tentu nama bunuh. Michael Jackson yang terakhir apa? Michael Jackson? Wargina Haji Darso. Itu kan bagaimana? Itu contoh yang terbaru, belum yang sebelum-sebelumnya. Sudah dalam pencapaian yang tinggi, cekuraman non ini segala hasil gaduh, mobil Lamborghini, rumah sudah istri juga sudah cantik. Bosan, jenuh. Artinya apa? Keimanan itu mahal. Makanya lamun tadi ada pertanyaan penting, acis penting iman. Penting iman. Komo jeung gaduh, acis antara pedo. Nya iman gaduh, kalau kejutangan dan ketenangan, nya acis oke gaduh. Sabab lamun seur acis dikendalikan ku iman, moal bakal jadi jalma korek. Karena begini rumusnya kata Allah sendiri dalam Quran. Semakin diberikan harta yang banyak, manusia itu sifatnya sesungguhnya semakin kikir, semakin pedit. Tapi lama diberikan susah, jazua, halua jazua, berkeluh kesah, curhat kayak gitu, baru kemarin solusi. Curhat kayak dia, gitu, baru kemarin solusi. Pindah dari amar kemarin solusi capek. Makanya kalau kita punya kebingungan, kesusahan, dibanding 1000 telinga yang mendengar curhat kita itu, lebih baik kita sujud. Curhat ke saha, omongan orang kadang beriman. Pak, Bu, saya katakan begini ya. Ketenangan itu milik siapa? Allah. Siapa yang memiliki ketenangan itu? Sakinah. Allah. Minta. Meskipun orang dalam kondisi susah, sulit, banyak masalah, mohon sakinah kepada Allah, kepada kita, pasangan kita, anak-anak kita di rumah. Sabab lamun teu ditanamkeun sakinah ketenangan di rumah, geus masalah loba, duitnya oge kurang, bakal pasea jeung pasea. Dan Allah menanamkan ketenangan, sakinah di dalam setiap hati orang-orang yang beriman itu, entah mesti ada jawaban sebabnya duniawi. Saya sering katakan, saya sampaikan di beberapa kajian, Allah mau ridho, pas ridho ke orang memberikan rasa ketenangan, sakinah, karena sebab keimanan kita anu sagemblengna, entah mesti sebab ayah sebab duniawi. Kan ibu teh lamun dibere tenang teh lamun si bapak terus masih ke stroke gaji serang gaji-gajina, tenang, jual darah teh normal. Namun tadina saudara dijedudan dia begitu bapak pasien stroke serang gaji-gajina jual kadang leungit sih pusingnya. Terus Bu, artinya begini, setiap manusia yang mendapatkan kenikmatan yang sifatnya duniawi pasti menenangkan. Padahal ketenangan itu bukan ketenangan yang hakiki, Pak. Ibu terbiasa putra ibu dengan galau mobil baru, ibu senang, tenang. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan yang sejati. Sebab ketenangan yang sejati itu hanya dilahirkan dari keimanan. Ada keimanan, mereka ditunda ketakwaan. Ya, pembuktian nanti takwa dari bahasa takwa ternyata luas pisan. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah, ketika kita banyak masalah, banyak trouble dalam kehidupan ini, tahan diri untuk tidak banyak curhatan ke orang, ke manusia. Ya. Lebih baik kita curhatnya ke Allah.
di mana ya waktu yang paling spesial menguatkan hadis Nabi di sepertiga malam akhir, baik di tahajud tak habis-habisnya curhat ke Allah. Sebab curhat ke manusia mah kadang-kala hasilnya kecewa. Lain solusi men aya ngabantu kita kadang ngabantu tapi akhirnya ngomong gitu jadi hati di luar ujamin. Tapi lamun orang munajat ke Allah, curhat ke Allah, binum dipaparin jalan keluar oke, kata jalan keluar anu menenangkan, ya, tidak menimbulkan kegaduhan dalam suasana hati kita begitu ya. Pada curhat ke Allah Bapak sang Ibu, ya, Bapak di sang Ibu mah diusir sakit atas ada lebih abdi. Iya kan artinya secara spiritual Bapak dan Ibu teh sudah lebih matang. Oh di sholat sunat tahajud ataupun sholat yang wajibnya berarti harus lebih dari saya dong ya secara usia. Ya, bina-bina namun Bapak di usia yang sudah hampir 70 ngadoakeun can khusyuk keneh. Sebab begini, tadi logikanya umur kita sudah lebih di atas 60 tahun semakin mendekatkan kepada kematian, bukan semakin jauh. Gitu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari Nabi masih di hadis Muslim. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian ini. Jadi jangan pernah mengharap kematian meskipun dalam kondisi yang sudah sakit parah. Tetangga Allah cabut nyawa abdi, tidak boleh. Itu tuh namanya meminta kematian dan dilarang ya. Jadi janganlah seorang dari kalian mengharap kematian ya, kata Nabi, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian. Arah penyakit insya Allah daripada kita ya Allah cabut nyawa kita arah tidak boleh dan ini dosa ya. Mengharap kematian dan menginginkan kematian itu datang sebelum waktunya, ini dosa besar, tidak boleh. Sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalannya. Tuh, sebab lamun ditakdirkan mati itu orang sudah tidak ada kesempatan. Justru ibu ditakdirkan sekarang ada bapak yang lebih dari 60, alhamdulillah ya Allah, itu syukuri itu angka yang lebih dari Nabi 63. Tunjukkan dengan akhlak yang lebih baik, tunjukkan kualitas ibadah yang lebih baik, tunjukkan hampir minanas yang lebih baik sesuai dengan usia kita. Namun usia terus hampir 70 masih kena belegong, bicarakan batur, la haula wala quwata illa billah, ngomongin batur, ya. Si kita bisa berapa sifat itu. Jadi semakin bertambah umur, semakin asam, semakin matang kedewasaan itu. Secara emosional, semakin bijaksana. Misalkan orang yang ngobrol teh enakeun, minta pendapat, minta arahan, ya. Jadi orang bakal senang kepada dia. Tapi kalau bagi kolot omongan, bagi kasar, bagi emosional, kira-kira orang senang atau menjauh? Ibu tambah tua tambah cerewet. Gak usah cerewet sama sunatullah, cik saham. Sunatullah ke cerewet itu bagian dari sunatullah. Ya makanya kita perlu mencas keimanan kita dengan tolak ini seperti ini, minimal melembutkan hati kita. Jadi obat itu kenapa ujung-ujungnya Al-Quran deui, hadis deui. Kebayang tak lamun jalma tara ngaji, tebeuki ngaji. Ya kamu baca Quran juga. Setahun sekali 2 kali malah. Nauzubillah min dzalik. Ya bagaimana Allah ingin merubah dia sendiri tidak mau berubah, tidak mau berusaha gitu. Nah sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalannya. Tadi jangan meminta kematian meskipun kita dalam kondisi sudah sakit parah dan lain sebagainya, tapi mintalah kepada Allah yang terbaik. Jikalau kesembuhan ini adalah maslahat bagiku maka sembuhkan Allah. Maka jika kematian itu lebih baik bagiku daripada menambah dosa-dosaku, maka aku serahkan semuanya kepadamu. Ini yang terbaik ya. Kemudian sedikit lagi, bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Jadi tadi semakin bertambah umur teh harus semangat bertambah kebaikan. Artinya kesempatan untuk berbuat baiknya masih terbuka lebar. Jadi tidak ada alasan ya urusan ngaji
ngaji, saya mah sudah tua, tidak ada alasan. Saya mah udah umurnya udah 70, jadi ngaji mah ada lagi ke suara orang ngaji tidak ada alasan. Tetap kayak istilah para segala. Ustaz mana waktu saya datang kajian apa udah berisoko. Jangan begitu. Justru kalau kita diberikan kemudahan, kaki kita melangkah menuju masjid ini untuk sholat berjamaah, kemudian kita nyaman duduk seperti ini, mengikuti kajian seperti ini merupakan satu indikasi baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan senantiasa menanamkan hidayahnya kepada kita semua. Dan yang terakhir, di amalan-amalan kita yang sudah tidak mudah lagi ini, perbanyak zikir. Satu amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Daripada ngalamun, daripada menggerutu ibu teh di rumah ya, teh kesel, kan ibu kadang suka ngomong sorangannya, dan mengacana sakapu ibu teh suka ruas sorangan, ngomel gitu. Mending zikir di sana, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Istighfar sih segala, astagfirullah. Boleh astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, itu amalan-amalan di usia kita yang sudah tidak lagi muda, ya, yang ringan tapi pahalanya besar. Mudah-mudahan sedikit materi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat khususnya bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini Allah senantiasa menghujamkan keistiqomahan di dalam dada kita, senantiasa diberikan kesemangatan dalam beribadah dan beramal soleh hingga kita semua nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sakitunya mengkiasa dipikahatur, apunten anu kasumpun. Mudah-mudahan